Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa ba'atha lana khayra an-nabiyyil mursal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni'matul muhdah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, sahabat Nuri 918 AM yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini, sebagaimana biasa Allah perkenankan kembali kita bertemu di tempat ini. Dimulai hari ini dengan kebaikan yang kita berharap Allah mudahkan jalan bagi kebaikan-kebaikan berikutnya. Allahumma. Kita akan melanjutkan pada pagi hari ini halaqat tadabbur kita yang ke-66. Bismillah ta'ala akan melanjutkan ayat dari surat Al-Imran 122 sampai 132. Kemarin kita sudah membicarakan kaidah-kaidah berteman, mencari orang-orang yang tahu dalaman-dalaman kita supaya kita aman dari fitnah. Allah SWT memberikan contoh nantinya pada saat terjadi peperangan Uhud, karena pada perang Badar mencapai kemenangan, di perang Uhud ini nyaris menang. Kemudian pada perang Uhud itu kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba hilang. Orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya itu menyukai kondisi yang demikian. Nah, ini Allah SWT mengingatkan, kemarin kita sudah membahasnya, ketika Rasulullah SAW mengerahkan orang-orang yang beriman untuk berperang, dan pada waktu itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Apakah tetap berada di dalam Madinah atau keluar Madinah? Sebagian orang menyarankan ada di dalam Madinah saja, artinya menunggu mereka para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi, atau keluar Madinah. Nah, pada saat diputuskan kemudian keluar Madinah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengurungkan niat pergi ke peperangan tersebut dan menunggu saja di sekitar Madinah. Tapi Rasulullah SAW sudah terlanjur memakai baju perang, maka berangkatlah mereka. Dan pada saat keberangkatan itu di tengah jalan ada hal yang kita tidak tahu, yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik itu, menarik diri dari peperangan dan pengikutnya, sehingga berimplikasi ada dari sepertiga jumlah umat Islam itu mundur. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah mengatakan ketika kita sudah menghadapi min ahlika tubawi mu'minina maqa'idal qital, itu Rasulullah SAW berhasil memobilisasi sekitar 1.000 orang. Maka di ayat ini Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Efek dari mundurnya, menarik dirinya sekitar 300 orang dari 1.000 itu, ada beberapa orang. Di sini disebut idh hammat ta'ifatan. Ada dua golongan. Dua golongan ini yang berbeda. Sebagian ada yang mengatakan Muhajirin dan Ansar. Sebagian ada yang mengatakan ini orang-orang dari satu atau dua orang dari kabilah Aus dan satu dari kabilah Hazraj. Itu mereka ingin mengundurkan diri sama seperti 300 orang yang tidak sampai pada Uhud tersebut. Nah, Allah mengingatkan Allah waliyuhuma. Seandainya pun itu terjadi, mereka mundurin diri lagi, Allah yang tetap akan mengatur nanti. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakal itu adalah
orang-orang yang beriman yang bisa melakukannya. Lalu Allah mengingatkan, ini flashback ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di perang Badar. Apa yang terjadi di perang Badar itu? Wa antum adillah. Kalian itu sudah seolah-olah hina. Hina dalam artian baik secara psikis dihinakan, diremehkan, ataupun secara modal materi tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak hina? Coba, motivasi pertama itu kan mereka menginginkan kezaliman yang dilakukan oleh Quraisy itu bukan dibalas, tetapi hak-hak mereka yang dirampas itu dikembalikan pada saat mereka, orang-orang Quraisy yang jumlahnya tidak sampai 100, itu membawa perdagangan, hasil keuntungan dari Syam. Maka wajar saja kalau seandainya mereka menginginkan mengambil harta itu sebagai modal hidup di Madinah yang awal-awalnya tentu susah. Tetapi Allah menginginkan kalau menangnya cuma melawan 80 orang, remeh sekali. Memenangkan pertempuran dengan 80 orang yang itu adalah kafilah dagang, bukan kelompok pasukan. Ya, itu sangat remeh sekali. Maka Allah kemudian ganti di antara orang-orang yang tergabung di situ, Abu Sufyan, pemimpin mereka, mengirim sinyal kepada kafir Quraisy supaya mendatangkan tentara yang sesungguhnya. Datanglah 1000 orang. Jadi kalau dijumlah 1100, 1080. 1000 orang itu kemudian meremehkan mereka. Tamat riwayat kamu Muhammad hari ini. Pada saat sampai di dekat perbatasan di situ ya, di dekat perbatasan Badar di situ, Abu Jahal sudah diperingatkan sama Abu Sufyan. Kita udah ketemu di sini. Pasukan ini sudah berhasil mengamankan kafilah perdagangan dan keuntungannya. Ayo kita balik aja. Tujuan utamanya kan mengamankan aset ya. Tetapi kata Abu Jahal, oh tidak, kita tidak akan pulang sebelum sampai Badar. Di sana kita nginap 3 hari 3 malam. Ini orang-orang yang kita bawa, para penyanyi-penyanyi terkenal zaman sekarang mungkin ya, yang sudah kita bayar, kita suruh nyanyi di situ, kita joget di situ, minum-minum di situ, onta yang kita bawa sembelih, kita kasih makan, dan orang yang lewat situ kita kasih. Nah ini untuk menjaga mental. Wa antum abillah pada saat itu diremehkan, tidak dianggap. Nah itu kan luar biasa. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kalian bersyukur. Bersyukur kenapa? Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian Abu Jahal yang sudah terlena dengan kemenangan ini, ketika masuk peperangan hancur berantakan dan mayoritas mereka terbunuh. Lihat Abu Jahal yang sombong yang tadi mengatakan, saya tidak mau pulang. Kita udah terlanjur di sini, percuma kita. Udah kita pesta-pesta dulu sebelum kita bantai orang-orang yang ya ibarat kita mungkin sebelum kita bunuhin kecoa-kecoa itu. Selain kan dia nganggap tinggal mites saja, tinggal ditiup saja mati itu. Karena mereka membawa jumlah yang sangat banyak. Lalu yang terjadi sebaliknya, maka pantas ketika Allah menyinggung, seharusnya kalian bersyukur. Nah, Allah ingatkan, ittaqulu, pada saat itu ketika kalian lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumittakum rabbukum bithalathati alafin minal malaikati munzalin. Tidakkah kalian cukup dengan pertolongan Allah yang mengirim 3000 malaikat munzalin yang diturunkan? Nanti di dalam surat Al-Anfal Allah menulis bi alfin minal malaikati murdifin. Itu cara menurunkannya, 1000, bukan berbeda. Di sana disebut 1000, di sini 3000. Mana yang benar? Ya benar semua. 3000 itu jumlah total yang dikirim. Murdifin itu berarti berturut-turut 1000. Berarti gelombang pertama 1000, gelombang kedua 1000, gelombang ketiga 1000. Jadi jumlah totalnya 3000. Nah, lalu pada ayat berikutnya, bala, iya cukup, 3000 itu cukup, lebih dari cukup, orang pasukan mereka 1000. Saya satu malaikat pun cukup. Nah, di sini untuk menandakan bahwa
bukan jumlah 3.000-nya itu cukup untuk mengalahkan orang-orang kafir, tetapi bahwa semangat juang itu akan menghasilkan yang berlipat-lipat. Bukan masalah jumlahnya yang dikirim Allah. Kenapa? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Kalau jumlahnya yang dipentingkan, maka di sini intasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar, bertakwa, wa yatukum min fawrihim hada, maka akan didatangkan saat ini juga yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Maka bisa jadi di perang Uhud itu Allah akan turunkan 5.000 malaikat yang ada tandanya. Musawwimin itu memakai tanda. Mungkin kalau kita kepalanya diikat lah. Tapi ini kan malaikat yang siapa yang menandai mereka kalau tidak Allah, karena kita tidak tahu. Nah, ini ada yang mengatakan di ayat 125 ini hanya iftirodi. Iftirodi itu artinya memang tidak terjadi. Tidak ada yang menguatkan bahwa di perang Uhud ada turun malaikat. Tidak ada. Dan itu yang diambil para ulama yang benar adalah di perang Uhud tidak terjadi malaikat turun. Bukan masalah jumlah umat Islam sudah banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menolong dengan cara lain. Karena begini, di perang Uhud itu apa ya? Di perang Uhud itu sebagian besar sejarawan bahkan sampai umat Islam itu mempunyai asumsi bahwa umat Islam itu kalah. Padahal tidak. Jadi begini, pada saat nyaris menang, ya, nyaris menang dalam peperangan Uhud, itu ada namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah, rumah itu artinya pemanah. Sekitar 50 orang itu memanah. Jumlah yang 50 orang itu berhasil menarget orang-orang yang mendekati objek. Jadi pasukan berkuda, orang-orang jagoannya disikat dengan babat, sehingga kemudian mereka kalah. Pada saat mereka kalah, Khalid bin Walid kemudian memutar mengelilingi gunung Uhudnya. Gunung Uhud itu besar. Jabal Rumah itu mungkin kalau dihitung tinggi-tingginya juga paling tinggi juga 20 meter mungkin ya. 20 sampai 30 meter lah. Nggak tinggi-tinggi amat. Dia bukit saja. Dari atas itu orang bisa manahin, target. Nah, kelemahannya pesan Rasulullah SAW kepada mereka itu diabaikan. 50 orang ini mayoritas ketika sudah merasa aman turun semua, karena di bawah orang sedang bagi-bagi ghanimah, hasil rampasan perang ya. Nah, tinggal hanya beberapa orang aja, mungkin nggak nyampe 10, mayoritas turun. Nah, pada saat turun itu Khalid bin Walid yang mengintai tadi itu, yang sudah di Jabal Uhud, mereka muter balik dari belakang dan kemudian naik Jabal Uhud membantai semua pasukan yang bertugas menjaga dari atas tadi itu. Dan berbalik keadaannya, umat Islam pada posisi tembak, dihabisi semua di situ. Ada banyak yang meninggal, bahkan nyaris Rasulullah SAW itu kena sasaran tembak. Jadi kemudian ada beberapa orang yang berdiri di depan Rasul sebagai tameng hidup, dan itu diantaranya dilakukan oleh seorang perempuan bernama Nusaybah binti Ka'ab. Nah, lalu yang menarik adalah Allah memberikan pertolongan pada saat itu terjadi. Al-Fatih tidak menceritakan secara detail ya. Intinya kemudian pasukan kafir Quraisy ini menarik diri. Sampai ditarik, mereka menarik diri, dan setelah menarik diri itu nanti ada di ayat pekan berikutnya akan Al-Fatih jelaskan bahwa kemudian pada saat mereka sudah menarik diri, Rasulullah SAW mendapatkan perintah suruh mengejar mereka. Pada saat, coba bayangkan pada saat kondisi sudah yang terbunuh banyak, luka-luka, disuruh mengejar. Itu ingin membuktikan supaya apa? Supaya pada perang Uhud itu bukan kalah, tapi memang korban jiwanya jauh lebih besar dari perang Badar. Nah, ini yang diambil oleh sebagian besar para ulama bahwa khamsati alafin minal malaikati musawwimin ini tidak terjadi. Ini kan bala. Iya, sudah diturunkan 3.000 itu. Kalau kalian bersabar di perang Uhud itu betul-betul bersabar, bertakwa kepada Allah dan mengikuti perintah Rasulullah, ya wayatukum min fawrihim hada, maka akan diturunkan.
Dan itu ternyata tidak terjadi karena apa? Banyaknya maksiat dalam artian tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Nah, ada juga yang mengaku bahwa wayatukum min fawrihim hada, tapi pendapat ini tidak populer, bahwa 5.000 ini itu adalah gelombang berikutnya yang diturunkan di perang Badar. Jadi kalau dijumlah, nanti kalau membaca ayat Al-Quran jangan bingung, di surat Al-Anfal itu ada 1.000, di sini 3.000, kemudian ada 5.000. Ini mana yang benar? Jadi 1.000 itu cara turunnya, prosesnya. Gelombang pertama 1.000, gelombang kedua 1.000, ketiga 1.000, berarti 3.000. Kalau itu sampai 5.000 berarti tinggal nambah 2.000. Ada juga kemudian kalau 5.000 itu gelombang berikutnya, ya 3.000 pertama turun, kemudian malaikat pada gelombang berikutnya turun 5.000 berikutnya dengan proses bi'alfin minal malaikati murdifin. Murdifin itu arti letternya terus tanpa putus. Terus tanpa putusnya itu 1.000. Nah, jumlah totalnya pendapat yang rajih adalah 3.000. Kalau dilihat dari susunan ayatnya. Lalu Allah memesan pada Nabi Muhammad SAW, wa ma ja'alahu Allah. Kemenangan ini, pertolongan ini tidaklah diberikan Allah illa kecuali busyralakum, kecuali merupakan kabar gembira bagi kalian, walitatma'inna qulubukum bi. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau di dalam surat Al-Anfal itu adalah walitatma'inna bihi qulubukum. Kalau di sini walitatma'inna qulubukum bi. Itu luar biasa karena penekanannya berbeda. Bukan berarti ini salah tulis, enggak. Itu sengaja dan susunan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau walitatma'inna qulubukum bi itu dikedepankan umat Islamnya, dikedepankan hasilnya, supaya memang hatinya menjadi tenang. Kalau di dalam surat Al-Anfal itu walitatma'inna qulubukum bi, walitatma'inna bihi qulubukum. Jadi lebih dikedepankan hasilnya. Itu loh kemenangan, itu loh pertolongan Allah, itu dikedepankan. Sehingga kemudian menjadikan seseorang yang tadi sudah nyaris hancur secara mentalnya kembali. Nah, kalau di sini walitatma'inna qulubukum bihi, nanti prosesnya bahwa hati itu menjadi tenang, Allah pun sanggup melakukan tanpa itu. Ya, kayak kita habis senang tiba-tiba sedih menangis. Kayak kita habis kita ini tidak punya masalah, kemudian tiba-tiba punya masalah. Habis kita punya masalah luar biasa beratnya, tiba-tiba selesainya sederhana saja. Jadi itu dikedepankan apanya? Dikedepankan walitatma'inna qulubukum. Jadi hasilnya kemenangan itu mudah bagi Allah. Seandainya tanpa membuat kalian luka-luka, bisa. Seandainya tanpa membuat kalian tersentuh seujung rambutnya, juga bisa. Tetapi Allah ingin menjadikan proses itu menjadi rasional. Ingin menjadikan proses itu ada usaha. Maka nanti berikutnya, wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa dan maha hikmah. Ini yang hikmah. Maha perkasa itu sanggup, seperti yang dilakukan pada perang Ahzab. Apa itu? Dengan tiupan angin ya, badai, itu mereka kalah dan pulang 5.000 orang dari kafir Quraisy, kemudian aliansi Bani Ghatafan dan orang-orang yang berikutnya, ditambah pengkhianatan dari dalam orang-orang Yahudi pada perang Ahzab. Tapi korban jiwa dari umat Islam ada yang mengatakan 0, ada yang mengatakan 1-2 orang saja, itu pun karena pertempuran kecil saja. Nah, tapi lihat prosesnya. Perang Ahzab, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tahu, itu disebut juga perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa artinya? Parit ya. Jadi ketika umat Islam melalui intelijennya mengetahui akan ada konspirasi menyerang mereka, itu disiapkan, singkat cerita, Salman Al-Farisi mengusulkan menggali parit ya, di sebelah utara Madinah, karena sebelah selatan itu padang pasir yang tidak mungkin dilewati, di sebelah kanan dan kiri itu gunung, berarti ada terbentang antara dua gunung itu jarak sekitar 160 km.
kilometer. Lalu Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit sepanjang berapa? 160 km, lebar 4 meter, kedalaman 5 meter. Coba kita bayangkan, 4 kali 5 itu ya, dalamnya dan lebarnya sepanjang 160 km. Itu kalau penggaliannya zaman dulu butuh waktu berapa hari? Lama kan? Kalau zaman sekarang aja pakai traktor, pakai apa? Itu juga butuh waktu paling tidak beberapa hari. Nah, tetapi proses kekalahan mereka apa? Tinggal fus gitu aja. Jadi itu disebut wa man nasru illa min indillah. Maka di sini langsung disambung Al-Aziz Maha Perkasa. Tapi Allah memerlukan hikmah. Menyelesaikan masalah itu kita dilibatkan sama Allah. Menyelesaikan masalah itu kita dibuat deg-degan dulu. Kayak anak sekolah itu. Pada akhirnya rata-rata itu lulus ujian 100%. Yang tidak lulus itu orang yang betul-betul istilah kata kalau bahasa kita, kalau nggak keterlaluan banget insya Allah lulus. Tapi kenapa ada perlu deg-degan? Itu prosesnya. Nah sama dengan kita dalam prosesnya, ya sama kayak kita nih. Akhirnya pun mati. Kenapa pada saat kita nyaris mati kemudian deg-degan? Padahal setiap kita tahu bahwa kita itu nanti akan mati. Masalahnya kita nggak tahu matinya dalam kondisi apa. Nah itu disebut dengan Al-Hakim. Allah penuh dengan kebijakan. Lihat ta'at tarafan. Kalau tadi dari sisi internal, sekarang eksternal. Kekalahan dan kemenangan itu Allah untuk apa sih? Lihat ta'at tarafan minal ladzina kafaru au yakbitahum fayanqalibu khairin. Untuk memotong kesombongan mereka, untuk memotong apa yang dilakukan mereka dari kerusakan, untuk membalik keadaan supaya mereka itu kembali dalam keadaan sangat hafal bahasa kita. Jadi ada nggak sekarang sejarah merekam orang-orang kafir Quraisy pada peperangan Uhud itu pulang dalam keadaan kami menang, bangga? Tidak. Mereka pulang dalam perasaan hampa. Kenapa? Yang dinamakan menang itu tujuan mereka apa? Menuntaskan. Kan? Bukti bahwa pada peperangan Uhud orang-orang kafir itu tidak merasa menang, akhirnya mereka menggalang aliansi, membujuk kabilah-kabilah yang ada di Arab untuk melakukan penyerangan Ukutan, misalnya bisa-bisa, yang nanti terrealisasi 2,5 tahun berikutnya, ada 3 tahun lah, 3 tahun berikutnya. Jadi selama hampir 3 tahun mereka itu menggalang kekuatan yang nanti berhasil dikumpulkan pasukan 5.000-an untuk menyerbu Madinah. Itu kan efek dari apa? Kalau orang itu merasa sudah menang, apa yang terjadi? Nggak perlu menggalang kekuatan seperti itu. Karena itu efek dari kalah, maka mereka pulang dalam keadaan tangan hampa. Ya. Laisa laka minal amri syai'. Engkau sebenarnya tidak memiliki peran sama sekali dalam berinteraksi kepada mereka ya dengan kemenangan ini. Itu semua Allah yang atur. Au yatuba alaihim, atau mengampuni mereka. Au yu'adzibahum, atau menyiksa mereka, atau membunuh mereka. Fa innahum zalimun. Bahkan karena mereka itu zalim. Jadi ini ayat ini begini. Yang membuat menang dan kalah itu Allah. Kemenangan Allah yang mengatur. Seandainya kalau kamu punya kekuasaan, kamu pun tidak punya peran apa-apa. Siapa sih yang membunuh mereka? Bukan kamu. Siapa yang menyiksa, mengadab mereka? Kalaupun mereka tersiksa di dunia, adab Allah lebih pedih di akhirat. Seandainya kamu mengampuni mereka, Allah belum tentu mengampuni. Jadi sebenarnya yang punya hak prerogatif berinteraksi sama musuh Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Ini hanya perspektif kita bahwa disuruh memerangi mereka. Kemudian ketika kita ampuni, hak Allah lebih tinggi daripada yang kita lakukan. Kalau Allah tidak mengampuni, belum tentu itu diampuni oleh Allah. Nah, walillahi ma fis samawati wal ardh. Itu inti di ayat. Jadi kalau kita baca 128 itu nggak pas, berhenti di situ. Harus ditambah 1 ayat lagi biar enak. Nanti nggak akan jadinya. Loh, kok gini ayat ini? Karena kita nggak baca ayat berikutnya. Harusnya kita baca ayat 129 itu sebagai jawaban dari 128. Lalu sebenarnya kalau ini saya tidak apa-apa, siapa yang berkuasa di atas saya?
Nabi Muhammad supaya bisa menyampaikan kepada kaumnya, ayat inilah dijadikan jawabannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemarin kita sudah membahas ya, pada halakoh ke-64 kita sudah membahas walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, belakangnya wa ilallahi turja'ul umur, karena pada waktu itu kita sudah membahas tentang khairiyah, tentang kualitas kebaikan umat dan hak berinteraksi banyak hal, termasuk diantaranya harta. Nah di sini walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu interaksinya pada kekuasaan. Jadi sebenarnya di atas bumi dan di atas langit itu kepunyaan Allah, baik yang bersifat materi kelihatan atau yang bersifat materi tapi tidak kelihatan, kayak kekuasaan. Tapi tidak bisa mendefinisikan itu disebutnya apa. Sesuatu di atas bumi, baik itu harta yang jokrokannya kelihatan, yang materinya kelihatan, ataupun kekuasaan. Ya kan? Kekuasaan kan sebagian mendatangkan materi ya. Tapi kekuasaan tidak bisa disebut dengan materi. Kekuasaan, pengaruh sosial kita itu fis samawati wa ma fil ardh, itu kepunyaan Allah, bisa dicabut seketika. Makanya nanti ada ayat dalam surat Al-Imran itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu mau ngasih orang ini dimuliakan seketika, bisa. Dihinakan seketika, bisa. Dijadikan penguasa seketika, bisa. Dicabut seketika, bisa. Nah, coba kita bayangkan sekarang orang-orang yang terkenal di negeri kita, masuk akal enggak itu? Sebagian ada yang masuk akal meniti karirnya, ada yang tidak masuk akal. Hanya karena dia melakukan hal-hal tertentu yang karena gitu aja kok terkenal. Nah, itu Allah yang mengangkat. Seperti itu, mengangkat bukan tidak harus diangkat derajatnya ya, diangkat dalam arti kemudian populer, kemudian kok bisa kayak gitu. Nah ini ada studi sosiologi lainnya, berarti kalau seperti itu selera masyarakatnya masih kayak gitu. Tapi di luar itu yang menjadikan seseorang ini diangkat posisinya di tengah masyarakat hanya karena hal-hal yang kita tidak membayangkan, kemudian dia terjatuh hanya karena hal-hal sepele. Nah, itu siapa? Wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki juga. Allahu Ghafurur Rahim. Tapi ingat, Allah itu Ghafurur. Kita sudah tempoh hari membicarakan ya, Ghafurur Rahim itu kalau divisualisasikan dalam diri manusia, kira-kira ada orang punya salah besar kepada kita, kemudian orang itu datang kepada kita minta maaf, kita maafkan kesalahan yang sangat fatal itu, kemudian kita kasih dia makanan yang paling enak, mau pulang kita ongkosi pulangnya, kita nggak ada. Minimalnya itu, maksimalnya biasanya kalau ada orang punya salah besar sama kita maafkan, udah sana pulang aja. Nah, kalau itu baru disebut Ghafur. Rahimun itu tambah sayang setelah kita bertaubat kepada Allah dan diampuni dosanya. Itulah luar biasa. Dan Ghafurur Rahim itu padanan paling banyak. Ya, tidak ada kan sifat Allah itu ada Ghafirun, ada Ghaffarun, dan ada Ghafurun. Kemarin juga sudah kita jelaskan. Ghafir itu mengampuni kesalahan-kesalahan kecil. Ghaffar itu superlatif yang tingkat kedua, mengampuni kesalahan-kesalahan sedang. Ghafur itu mengampuni kesalahan-kesalahan yang kelas berat. Nah, tetapi di dalam Al-Quran yang paling banyak dari tiga ini mana Bapak dan Ibu sekalian? Ghafirun atau Ghaffarun atau Ghafurun? Paling banyak adalah Ghafur, paling banyak. Dan itu menandakan Allah sudah menyiapkan dosa-dosa yang besar dari yang dilakukan oleh hambanya itu akan diampuni. Padahal kebanyakan manusia itu dosa yang dilakukan apa? Kecil. Tapi Allah sudah menyiapkan kelapangan keampunan itu dengan Ghafur. Bahkan bukan hanya Ghafur, Rahimun. Rahimun itu juga dalam hadis disebutkan orang-orang yang bertaubat itu membuat Allah bahagia. Kebahagiaan Allah itu melebihi kebahagiaan seseorang yang punya bekal di tengah padang pasir,
kemudian bekalnya hilang bersama ontanya. Lalu orang itu mencari sampai dia nyaris mati, udah sekarat mau mati, tiba-tiba ontanya datang lengkap dengan makanan dan minumannya. Dia bersyukur kepada Allah dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, jadi kebalik deh, saking bahagianya dibilang, terima kasih ya Allah, engkau adalah, harusnya kan engkau adalah Tuhanku, anta rabbi wa ana abdu, harusnya gitu, tapi karena saking bahagianya dia salah ngomongnya, anta abdi wa ana rabbuk. Itu saking bahagia. Allah itu lebih bahagia dari orang ini kalau seseorang taubat, makanya disebut rahim. Nah, di ayat berikutnya yang menarik, ini masih sebenarnya berkaitan dengan kejadian ini, tapi yang menarik di ayat berikutnya, bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk tiba-tiba, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Loh, ada apa ini kok tiba-tiba membicarakan riba? Kita tadi lagi perang, ya, lagi membahas apa yang terjadi pada perang Badar, lagi yang terjadi pada perang Uhud. Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan prerogatif Allah dalam memberikan kemenangan, menolong umat Islam. Tiba-tiba kok membahas, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta yang dihasilkan dari riba mudha'afah. Jadi riba itu pengharamannya tidak seketika. Ini adalah periode ketiga, bukan periode terakhir. Periode pertama itu disinggung saja bahwa riba itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan karena dilakukan orang Yahudi itu maka Allah membencinya, disindir. Mereka orang mikir, oh, Yahudi dibenci sama Allah karena melakukan riba. Lalu periode berikutnya itu dua sekaligus, ada beberapa ayat 1 dan 2. Ini periode ketiga itu dilarang memakan harta riba yang harta ribanya itu mudha'af. Mudha'af itu apa? Berkali lipat. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu pinjam duit sama saya 100, saya kasih, tapi baliknya 200. Itu dilarang. Tapi kalau kembalinya 105, boleh. Tapi ini jangan diambil ayat ini loh, karena nanti ada ayat berikutnya, wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Jadi tidak boleh riba meskipun cuma 0,1% kalau itu riba. Saya pinjamin nih, tapi baliknya tambahin 5.000 ya. Nah, itu riba. Itu gampangnya kan, jenis-jenis modus riba banyak, kita nggak bahas. Nah, ayat ini apa kaitannya? Kaitannya yang pertama, wattaqullah, perintah takwa. Yang kedua, jadi di dalam peperangan itu yang menyebabkan seseorang kalah dan menang itu bukan faktor pada saat perang saja. Jadi faktor sebelumnya juga terjadi. Nah, faktor sosial, bahwa seseorang ketika head to head menang atau kalah itu disebabkan beberapa perilaku sebelumnya. Nah, ini riba yang jenisnya ada afam mudha'afah, berlipat-lipat, itu adalah menandakan bahwa orang-orang di masyarakat itu dipenuhi orang yang menginginkan punya uang digandakan berlipat-lipat. Dia, sebagian besar orang di tempat itu ingin punya uang mandek di dia. Itu sebenarnya yang dikecam. Uang yang mandek atau disebut idul aset. Idul aset itu dalam bahasa kita harus dizakatkan. Ibu-ibu punya emas, tapi yang dipakai cuma 10 gram. Sisa emas yang nggak dipakai ada 120 gram, dia kena zakat. Oh, itu kan nggak digunakan, justru karena nggak digunakan itu. Punya tanah, warisan, tapi dibiarin begitu saja. Sudah 1 tahun warisan itu nggak diapa-apain, 2,5% dari harga tanah. Wah, mahal sekali. Dan iya, harusnya tanah itu digunakan, dibuat kos-kosan, baru nanti kos-kosan itulah hasil keuntungannya yang dizakati. Atau dikasihkan orang untuk ditempati, karena banyak orang yang mencari tempat, atau ditanam-tanami, nanti hasil tanaman itu bisa bermanfaat yang lain. Nah, itu berarti yang diperangi itu apa? Aset yang idle, yang diam. Nah, ini kalau dipenuhi orang-orang seperti ini berarti orang-orang egois. Orang-orang yang berinteraksi rentenir itu orang egois. Mencari keuntungan itu boleh, tapi kalau berlipat-lipat, ya boleh jangan gitu. Saya tahu barang itu harga aslinya 1.000, tapi jual sama saya kok 10.000. Nah, itu tega banget. Itu
nanti suatu ketika Anda kalau pergi ke Beijing, itu ada tempat di mana dia menawarkan harga bisa 10 kali lipat. Saya tidak percaya dulu waktu itu. Kalau barang itu dia nawarnya 1000, kita harus menawar paling tinggi 100. Paling tidak 100. Karena nggak tega. Wah, masa harga 1000 ditawar 100 ini bahasa kita ngenyek apa? Ternyata dikasih juga itu. Akhirnya ujung-ujungnya 105, 110 ada. Nah, ada jenis-jenis seperti itu, tapi itu kecam sebenarnya kalau kita tidak tahu. Tidak boleh berinteraksi gitu. Itu berarti beternak uang, padahal uang itu sekedar alat tukar. Nah, ini sekali lagi ini ayat periode ketiga ya. Kalau gitu saya request sedikit boleh ya? Oh, nggak bisa, itu pada periode berikutnya. Nanti ada ayat di surat Al-Baqarah yang sudah kita lewati. Wa daruma baqi yang minar riba. Baqi yang minar riba itu meskipun sedikit saja riba tetap haram, nggak boleh. Jadi ini hubungan kaitannya itu memang bisa jadi tidak diturunkan barengan dengan ayat sebelumnya, tetapi ini hubungan yang sengaja Allah tempatkan di sini yang membuat mental rusak itu adalah mental-mental egoistik. Yang penting saya sama keluarga saya aman, tangannya lapar bukan urusan saya. Nah itu berarti ciri-ciri masyarakat yang mudah ditindas. Kalau satu ditindas, yang lain nggak nolong. Gitu. Berarti ini masyarakat yang belum siap untuk ditolong oleh Allah. Singkatnya gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Setelah bertakwa kepada Allah, hati-hatilah. Yang hati-hati itu apa? Neraka yang disiapkan Allah untuk orang-orang kafir yang tadi kalah perang, sudah kalah perang, masuk neraka. Jadi step kita takut kepada Allah itu macam-macam. Kalau di dalam surat Yasin yang sering kita baca ya, wa khasyar rahman bil ghaib. Kita takut kepada Allah tapi disebutnya Rahman. Kok aneh? Yang ditakuti adalah Zat yang Maha Penyayang. Harusnya kan takutlah kepada kamu olehmu Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Muntakim, yang bisa membalas kezaliman, Al-Jabbar yang bisa memaksa, itu misalnya. Tapi kenapa wa khasyar rahman di situ jenis takutnya adalah takut kita tidak lagi disayangi oleh Allah. Diberi makan ya dikasih aja. Kayak anak itu kalau dia bandel, sebandel-bandel anak orang tua, kalau anaknya lapar kasih makan ya, kasih makan, tapi ya ngasih. Nanti bilang, Pak, SPP Pak, kasih aja. Tapi bapaknya ngasih itu nggak ada ruhnya. Tapi kalau anak ini disayang sama orang tua, dia belum datang sudah bayar SPP belum, kasih makan belum, ditraktir anaknya. Beda kan? Nah itu disebut wa khasyar rahman. Tapi di sini dibalik yang ditakuti itu apa? Murka Allah yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Maka ini ayat ini pas ya, ditutup dengan sebuah kunci, maka wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah. Nah kalau dirahmati itu ya dilindungi dari sesuatu yang menyebabkan sakit dan sedih, ya dilindungi. Kenapa? Dengan teman-teman. Maka taat kepada Allah dan Rasul itu adalah solusi. Nah, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu jika sudah hilang, maka mentalitas orang untuk menang pun kecil. Bahkan pada saat seolah-olah terjadi kemenangan itu ini hampa, seolah-olah tidak ada makna. Ini yang bisa kita tadaburi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti inilah kita akan lanjutkan pada hal berikutnya. Dan jika ada beberapa hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal perang Uhud tadi, beliau Rasulullah itu dilindungi oleh beberapa sahabatnya, antara lain Hujaimah, ketika ya, perempuan. Diketahui nggak keberadaan Hujaimah ini oleh Rasul sebelumnya, bahwa wanita ikut masuk di pasukan ini. Kemudian kedua, gimana ceritanya itu, Pak Gugur? Jadi Nusaybah binti Ka'ab ini meninggalnya masih nanti. Yang meninggal anak-anaknya dulu. Di perang itu nggak meninggal.
Nah, jadi Nusairat binti Ka'ab itu dia masuk di korps kalau bahasa sekarang itu yang merawat orang luka-luka. Jadi perempuan di dalam peperangan itu fungsinya banyak. Kalau orang-orang kafir itu ya modelnya kayak cheerleader gitu, dia joget-joget, menyemangati biar semangat kalau orang-orang kafir. Kalau perempuan di Islam dimuliakan, dia berada di tempat tertentu digunakan untuk kalau orang yang luka segera ditarik dirawat sama mereka. Jadi tujuannya untuk tamrid, untuk apa? Medis ya. Gitu. Terus ada tambahan lagi, Umar bin Khattab perintahnya sama mereka kasih pedang mereka. Untuk apa? Kalau ada orang melarikan diri bunuh. Jadi ada juga itu tugasnya beberapa para medis itu yang kelihatan punya skill membunuh, tugasnya adalah orang yang melarikan diri suruh bunuh. Gitu. Nah, ketika terjadi suasana kalut, ini sudah ditinggalkan tempat medis ini. Sebagian ada yang ikut tetap masuk ke dalam, di antaranya Usaimah binti Ka'ab ini. Yang Rasulullah SAW pun menceritakan, saya ke kanan ketemu Usaimah juga, ke kiri ketemu Usaimah, mau diangkat kena pedang, kena panah, dia sudah ada, sehingga badannya itu penuh dengan luka-luka. Usaimah binti Ka'ab, tetapi dia tidak mati. Ceritanya seperti itu. Makanya beliau juga ada yang bilang itu bukan nama asli. Nasibah aslinya itu dari baca itu artinya pemberani. Tapi binti Ka'ab itu lebih terkenal, dia anak dari Bani Ka'ab, dari kabilah yang ada di situ. Nah dari situ para sahabat yang ada di sekitarnya, jika ini perempuan aja mati-matian melindungi Rasulullah, maksud saya enggak. Wah langsung semuanya membuat barisan yang terinspirasi dari Rasulullah itu. Ceritanya sebenarnya lebih dramatis karena Rasulullah giginya kan ada yang tanggal ya, darah-darah sudah. Nah, harusnya kan Rasul kok kayak gitu, harusnya Rasul itu kan bersih. Kalau bertengkar, kira-kira kayak Jet Li lah mungkin nggak tersentuh. Itu kan di film, ini realitanya. Jadi manusia tetap harus ada luka-luka. Nah itu menginspirasi dari situ. Allah SWT mengingatkan. Jadi ada beberapa sisi juga. Selain beliau ada para sahabat yang sudah terpotong tangannya, terpotong kakinya. Lalu ada Anas bin Nadir yang dia cari-cari sama orang yang nggak ada, lalu ketemu, oh dia memakai cincin. Nah, ini saudara saya, ibunya udah nggak utuh. Ada juga Hamzah itu kan membuat Rasulullah SAW nangis. Kenapa? Karena jantungnya udah nggak ada. Karena kan sumpahnya Hindun, istrinya Abu Sufyan itu, karena saudaranya banyak yang mati di perang Badar, dia balas dendam. Saya minta jantungnya Hamzah, dia makan mentah-mentah. Lalu budaknya Wahsy, kalau kamu bisa bunuh itu Hamzah, bisa mendatangkan jantungnya dari kapanpun, kamu terus kamu berikan. Wahsy inilah yang kemudian membunuh Hamzah dan dia masuk Islam. Tapi karena dia membunuh Hamzah, Rasulullah SAW pun memaafkan tapi ganjel. Ini yang membunuh pamanku, merobek jantung. Akhirnya Wahsy ini dia sedih, masuk Islam sudah tahu kan, kemudian dia mengasihkan diri dan pada saat peperangan dengan Abu Bakar itu dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dia hari ini aku tebus besar yang sulit dimaafkan oleh Rasulullah. Ada kisah banyak dalam peperangan itu. Nanti saja kita pada waktu lain kita ceritakan kisah itu, sehingga kita membaca kisah peperangan itu bukan masalah darah-darahnya saja, tapi ada sisi emosi yang tadi sudah dibahas. Karena apa membahas riba? Berarti itu kumpulan orang-orang yang memang layak untuk dikalahkan. Dan riba ini setelah ayat ini turun, ada sebagian orang Muslim yang kemudian meninggalkan riba. Karena Abbas itu orang yang hobinya ngumpulin harta, dia kaya. Nah setelah kaya itu kemudian dia ternyata hartanya habis untuk nebus pada perang Badar. Jadi Abbas itu kaya dan dia Muslim nantinya. Tapi kemudian dia bilang, aku kaya. Tapi kemudian pada saat perang Badar langsung ketika habis untuk tebusan tawanan perang. Jadi jangan dikira kalau sekarang kita punya uang kaya, itu uang punya kita. Bisa jadi karena suatu ketika terbalik, kita menjadi orang yang tidak punya apa sama sekali. Itu saya kira biasanya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah pukul 6 lewat sedikit, kita berpindah aktivitas dengan Bapak, mudah-mudahan tidak salah nangkap. Tapi Bapak mengatakan bahwa ada 3 jenis kesalahan yang Allah akan mengambil kesalahan yang paling besar ya. Bukan pengampunan. Ya.
Jadi dalam rangka ini tentunya jenis obat macam apa yang harus kita lakukan. Jadi penekanannya itu di sifat Allah. Jadi sifat Allah di dalam itu kekayaan bahasa Arab ya. Ghafirun itu pengampuni, sama Ghafarun mengampuni, tapi itu superlatif. Ghafurun itu yang paling. Nanti padanannya ada zolimun, itu kezaliman yang ringan. Ada zolamun, kezaliman yang tingkat berikutnya. Ada zolumun, kezaliman yang luar biasa parahnya. Nah, tapi yang paling banyak dalam Al-Quran itu zolim. Harusnya kan Ghafur paling banyak, yang paling banyak zolum. Tapi tidak. Zolim itu paling banyak. Harusnya kan yang paling banyak Ghafir padanannya. Kesalahan-kesalahan kecil harusnya disediakan Allah ya, kesalahan kecil aja. Tapi Allah membuktikan kamu seandainya punya semua tiap orang itu punya kesalahan segunung, ya ampun bisa. Gitu aja. Ya, intinya taubatnya itu. Dan jangan juga, berarti sampai aja Allah punya pengampunan besar. Bukan, berarti bisa berimplikasi yang banyak. Bukan seperti itu. Artinya apa? Ini untuk menghibur orang-orang supaya tidak putus asa. Jangan sampai saya tidak akan diampuni Allah. Sudah terlanjur bunuh 2 orang sekalian saya tambahin biar jadi 5 misalnya. Ya, tidak ada istilah penambat untuk memperbaiki. Itu konklusinya sih. Ngomong terlanjur. Salah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.